Halo, selamat datang lagi di channel ini ya. Di video kali ini kita mau sharing-sharing aja mengenai dunia cetak sablon ya, usaha sablon. Karena ini hari Minggu ya, hari libur ya, kita sharing-sharing aja. Karena memang channel ini dibuat memang sengaja untuk sharing-sharing mengenai usaha ya. Karena setiap usaha itu nggak selalu banyak orderannya gitu kan. Bagi teman-teman yang punya usaha sablon cup plastik ataupun sablon lah ya, sablon baju ataupun sablon plastik macam-macam, semoga terus diperlancarkan usahanya gitu kan, banyak orderannya ya. Kalau yang masih sedikit orderannya ya semoga aja bisa terus nambah orderannya gitu kan, makin banyak pelanggannya. Yang penting kita kan berusaha aja terus. Namanya kita sebagai seorang lelaki ya. Seorang lelaki punya kewajiban, punya punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya, terhadap istrinya nantinya, bagi yang punya istri dan bagi yang punya anak. Terlebih kadang sampai harus membiayai adik kita untuk kuliah misalkan kan, ataupun punya orang tua, kita harus membiayai orang tua gitu kan. Tetaplah mencari rezeki yang halal, berusaha bagaimanapun caranya ya. Ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang penting terus berusaha ya. Jangan patah semangatnya. Teman-teman yang punya usaha atau baru merintis usaha ini, semoga dilancarkan rezekinya ya. Dalam membangun sebuah usaha kita itu memang gak semudah yang dibayangkan gitu kan. Kadang kita perkiraan gini ya, kita misalkan punya uang gitu, misalkan 25 juta gitu kan. Udah kita hitung-hitung semua itu, beli ini ya, sewa tempat ini segala macam gitu kan. Kita hitung semua, kira-kira dalam 1 tahun bisa balik modal gitu. Ya pasti teman-teman pasti kayak gitu ya. Baru mulai usaha udah pasti pikirannya hitung-hitungan kayak gitu, pasti udah pasti dicari itu kira-kira bisa balik modal itu dalam jangka waktu berapa tahun gitu kan, bisa melunasi hutang-hutang. Misalkan modal usaha itu hutang kira-kira berapa tahun gitu. Udah pasti hitung-hitung itu. Cuman ternyata kadang hitung-hitungan gitu meleset juga gitu kan ya, meleset juga gitu. Karena mungkin karena masih awal ya, masih baru belajar menjadi seorang pengusaha, kita nggak perhatikan misalkan bulan-bulan tertentu gitu kan. Misalkan kayak bulan mau lebaran, bulan puasa ya, bulan-bulan misalkan kalau usaha kita di bidang minuman misalkan ya, bulan-bulan musim penghujan gitu kan. Biasanya kan penjualannya menurun gitu kan musim penghujan, karena orang musim penghujan beli minum es pula kan, nggak cocok gitu kan, malah makin dingin nanti gitu. Ataupun teman-teman yang punya usaha sablon cup ya kan, kalau penjual minuman itu menurun omsetnya, otomatis ya berpengaruh juga ke kita gitu sebagai seorang penyablon gitu. Tapi nggak apa, namanya usaha itu pasti akan ada naik turunnya gitu. Usaha nggak mungkin langsung digenjot naik terus, itu nggak mungkin, itu pasti ada naik turunnya. Itu namanya hidup itu kan, namanya hidup. Kalau hidup itu pasti ada naik turun gini. Kalau nggak hidup, ibarat orang gitu ya, kalau nggak hidup pasti langsung datar gini aja. Karena ada kalau di rumah sakit itu kan datar gitu, itu pasti mati. Ya kayak gitulah kita, usaha kita itu. Kalau datar terus tuh udah mati usaha kita tuh. Tapi kalau naik turun gini-gini nah itu berarti menandakan usaha kita hidup. Disitulah letak kita berusaha di situ. Misalkan lagi tinggi ya jangan lupa bersyukur, bersedekah dan lain sebagainya. Kalau lagi turun ya bagaimana caranya supaya memotivasi diri kita supaya terus promosi, terus berusaha ya, agar orderan semakin banyak gitu. Awal-awal dulu merintis usaha sablon cup ini memang dimulai dari apa yang ada dulu. Karena memang sebelum usaha ini basicnya kita harus bisa ngedit ya.
dulu untuk ngedit gini ya belajar otodidak aja ya, belajar otodidak. Jadi teman-teman yang mau buka usaha sablon itu harus bisa ngedit, paling nggak Photoshop ya. Kalau bisa Corel Draw malah lebih bagus ya. Kalau aku memang Corel Draw nggak bisa jadi pakai Photoshop aja ya. Pakai aja apa yang bisa untuk ngedit. Kadang nanti kelimpungan kita kalau nggak bisa ngedit. Masa ngeditkan orang gitu kan, apalagi namanya konsumen gitu, kadang minta desainkan logo, itu nggak mesti sekali itu kan, kita kasih jebret, kita kirim ke WA mereka gitu kan. Nanti pasti ada lagi tuh, bang kurang gini. Kalau kita ngeditkan ke orang lain, udahlah kacau nanti minta editkan lagi ke orang, nanti si pengorder, bang kurang gini, kita editkan ke orang lagi, repot nanti malahan. Makanya biasanya kita harus bisa desain ya, belajar desain. Banyak sekali tutorial di YouTube itu mengenai desainnya, tinggal belajar kita. Kalau kita mau belajar pasti bisa di situ ya. Yang penting itu ada kemauannya. Setiap ada kemauan pasti ada jalannya. Nah itulah dia kira-kira. Teman-teman yang mau usaha sablon cup ini ya, perhatikan juga customer kita ya. Customer kita itu kadang mereka ketika kurang pas dengan apa yang mereka inginkan gitu, mereka menghilang tiba-tiba ya. Udah order kita, udah kita kirim cupnya gitu kan, udah sebulan nggak ada order lagi gitu kan, hilang tiba-tiba gitu kan. Padahal kalau diperkirakan dia order misalkan 1000 piece, perkirakan 1000 piece itu sebulan tuh habis gitu kan. Tapi ternyata dia nggak order lagi gitu kan, hilang tiba-tiba. Jadi apa yang diinginkan konsumen itu kita harus perhatikan itu, terutama di bagian desain logo. Nah itu kita perhatikan urusan apa yang mereka inginkan ya, kita coba berusaha semaksimal mungkin kita berikan apa yang mereka mau gitu kan. Jangan pula nanti kita buat desain A, si customer minta desain A, kita buat desain B walaupun beda-beda misalkan tulisannya kurang sesuai, kurang enak dilihat oleh konsumen kita. Misalkan dia minta tulisan Latin, malah kita kasih tulisan biasa, kan nggak cocok gitu kan. Ditanya dulu, tanya apa kemauan mereka gitu kan untuk desain logo itu, supaya mereka juga puas dengan kinerja kita, dengan pelayanan kita nantinya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini ya. Ini hanya sharing-sharing sementara atau sederhana jadi mengisi waktu luang ya, daripada nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Ya udahlah, kita sharing-sharing aja di video ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai dunia cetak sablon, langsung aja di kolom komentar ya, nanti bisa dijawab. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.